Oke, selamat sore semuanya. Eh, ya, terima kasih yang udah tepat waktu ya. Hmm, ini ada berapa orang? Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ah, ya, tujuh, 8 orang kurangin saya. Ya, 7 orang. Terima kasih yang udah datang dan tepat waktu. Hmm, kali ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Hmm, pertemuan kelima yang mungkin sebagian dari kalian ada yang udah fokus ngejar kuis-kuisnya ya. Atau mungkin ada yang ngerasa tertinggal ya, baik dari kuisnya atau mungkin secara materi. Hmm, karena akhir-akhir ini ya ada juga nih yang ya main banyak ya, bukan ada doang ya. Lumayan banyak yang memang kebetulan nggak sempet nih gitu ya. Nggak sempet untuk gabung ke Zoom sessionnya gitu ya. Hmm, kuisnya pun ya aku lihat ada beberapa yang mungkin belum ngerjain gitu ya. Tapi saya tetap nitip ya si Zoom-nya ya, terutama ya kalau misalnya nggak bisa masuk ke dalam ya masuk ke Zoom sessionnya gitu ya. Paling minimal coba tetap dilihat ya si Zoom record-nya gitu ya. Hmm, meskipun ada yang ngerasa, aduh, aduh saya udah telat masuk ke Zoom-nya gitu ya, nggak apa-apa, masuk aja ya. Hmm, oke, kuis-kuisnya yang belum sempet selesai semua, nggak apa-apa dicicil-cicil ya. Nah, kenapa? Karena balik lagi, ini saya selalu pernah bilang juga ya. Di batch-batch sebelumnya banyak tuh gitu yang yang apa yang ketinggalan ya. Si kuis-kuisnya dia mungkin belum ngerjain dan ya mungkin secara materi pun dia agak ketinggalan. Tapi gara-gara ngeliat kuisnya udah banyak gitu yang belum dikerjain tuh ujung-ujungnya malah jadi malas ngerjainnya gitu ya. Hmm. So ya sebelum numpuk banget gitu ya, dicicilin juga ya ngerjain kuis-kuisnya ya. Sambil nyontek-nyontek apa record dari Zoom-nya boleh atau sambil nyontek-nyontek materi nggak masalah. Hmm. Tapi si kuisnya tetap dicoba dikerjain. Hmm. Dan terima kasih juga ya, sebagian aku lihat ada yang memang selalu tepat waktu juga. Baik yang kuisnya ataupun ya masuk ke dalam Zoom-nya juga ya. Nah, oke, dan memang penyakitnya ya, saya bisa bilang gitu ya. Penyakit dari program N5 3 bulan ini gitu ya. Hmm, karena 3 bulan itu lumayan gitu ya, kalau menurut saya. Untuk belajar N5 3 bulan itu sebenarnya cukup lama. Hmm, so ya karena 3 bulan ini cukup lama, wajar dong kalau misalnya di tengah-tengah 3 bulan ini ketemu kesibukan baru misalnya gitu ya. So ujung-ujungnya jadi nggak bisa masuk ke Zoom-nya kah gitu kan ya. Atau mungkin kuisnya jadi belum bisa kekerjain gitu kan ya. Hmm, oke, ya itulah penyakit dari program yang lumayan yang kelamaan gitu ya. Hmm, jadi terlepas apakah karena Zoom-nya ya bisa jadi ya. Karena kita lewat Zoom gitu ketemuannya online. Hmm, tapi kalau misalnya saya perhatiin yang kelas offline juga sama-sama aja ya. Benar gak? Ya, yang masuk kelas offline pun sepengalaman saya gitu ya, ada-ada aja kok orang-orang yang mungkin ya di tengah-tengah tiba-tiba berhenti, terus ya ngambil jalan lain gitu ya. So bisa jadi memang bukan karena kita kelas online sih memang ya, karena memang kelamaan aja. Hmm, oke nggak apa-apa lah itu mah. Ya curhatan dikit lah. Oke, ya di pertemuan kelima ya hari ini tuh kita masuk ke bab 8 dan bab 9 ya. Hmm, bab 8 dan bab 9 ya yang apa ya? Saya bisa bilang dua bab ini kesannya gitu ya, kesannya. Kesannya kita agak apa agak balik lagi ke awal gitu kesannya gitu. Hmm, Nah, aku sih lebih suka belajar daripada ngerjain kuis daripada ya gak apa enak-enaknya ya. Tapi tetap ya si kuisnya dikerjain ya. Hmm, jadi sekesal-kesalnya ya belajar dari buku Minani Nihongo sendiri gitu ya. Hmm, karena kita bikinin kuisnya memang pada dasarnya untuk bantuin kalian juga kok, biar tahu ya jawaban benernya gimana. Oke, balik lagi. Aduh, duh, maaf. Balik lagi ke yang tadi saya ini. Bab 8 dan bab 9 itu kesannya agak balik lagi gitu ya. Kesannya agak balik lagi ke materi-materi awal-awal gitu ya. Hmm. Karena materi itu memang terbilang mirip. Ya, mirip banget dengan yang kita pelajari di bab berapa tuh? Bab 1 sampai bab 5 kali ya.
Bab 1 sampai bab 5 yang ya dari bab 1 sampai bab 3 itu kalau nggak salah masih kata benda ya si predikatnya. Hmm. Bab 4 dan bab 5 mungkin udah ketemu dengan kata kerja. Nah, di bab 8 dan bab 9 ya kali ini kita ketemu dengan kata sifat. Dan ya, secara pola kalimat itu sebenarnya nggak beda jauh ya. Secara pola kalimat ya. Meskipun kita ketemu hal baru seperti yang disebut dengan kata sifat, pola kalimat itu nggak beda jauh dengan apa yang kita pelajari selama ini gitu. Beberapa logika memang perlu kita pelajari ya untuk si kata sifat ini. Tapi secara garis besar, apa yang kita pelajari selama ini itu masih nyambung nih dengan yang sekarang. Hmm. Nah, selain itu kita juga ketemu dengan kata intensitas ya. Kata intensitas yang secara ya mungkin agak awam ya, yang mendengar kata intensitas apa tuh? Kata intensitas itu ya intinya ya kata keterangan yang memperkuat kata kerja juga ya sebenarnya. Ngasih keterangan tambahan untuk si kata kerjanya. Ya nanti kita coba kasih apa contoh-contoh ya biar langsung ketahuan gimana tuh kata intensitas. Hmm. Tapi sebelum masuk ke sana ya biasa ada yang ingin didiskus dulu nggak nih? Hmm. Atau yang ditanya-tanya dulu nggak nih sebelum kita masuk ke materi yang perlu kita bahas hari ini? Gimana? Ada nggak? Saya mau tanya Sensei, Boleh, boleh, gimana? eh, terkait kata kerja intransitif yang ada di buku itu maksudnya bagaimana ya Sensei? Kata kerja. Transitif, intransitif. Oke, transitif, intransitif. Kita nggak pakai kata itu sih sebenarnya di sini ya. Iya, makanya kemarin saya bingung ada dinamis Eh, sama statis, tapi di buku transitif. Nah, itu apakah ada bedanya atau bagaimana gitu? Nah, gimana ya? Saya sambil share screen aja ya, kayak biar lebih gampang. Nah, oke, transitif, intransitif. Sebenarnya kita ya di Wagumo mungkin selama ini nggak pernah pakai ya meskipun kalian nontonin kontennya Manda gitu ya. Mungkin kita nggak pernah sebut kata intransitif dan transitif. Tapi secara garis besar kayak gini. Bentar ya, saya tanggal berapa? 1 Juni. Pas. Ada yang disebut dengan kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Garis besar kayak gini. Transitif itu apa namanya? Kata kerja bergerak dinamis, ya. BRG ya itulah. Kata kerja bergerak dinamis. Intinya transitif adalah sebuah kegiatan, ya. Contoh, ya biasanya itu kayak apa namanya? Si predikat itu dilakukan oleh si subjeknya misalnya, yang kayak gitu-gitu. Contoh yang ada di dalam kata kerja bergerak dinamis ini, ya. Okimas, hatarakimas, yang kayak gini-gini ya, bekerja, belajar, beristirahat yang menunjukkan adalah sebuah kegiatan itu rata-rata masuk ke dalam transitif, ya, dalam bahasa Indonesia itu. Sedangkan intransitif itu ya kata kerja statis, ya. Berarti ini ada juga satu lagi ya kata kerja menuju. Sebenarnya masuk ke dalam kata kerja statis, transitif nih dua-duanya. Hmm. Tapi kalau misalnya kita gabungkan, ya, jadi kita cuma ngebagi jadi dua kelompok ini doang nih misalnya. Nah, agak khawatirnya ada beberapa bagian yang memang apa logikanya kurang tersampaikan gitu dalam bahasa Jepang. Ya, contoh kayak pola kalimat yang sebelumnya. Nah, di sini ada logika-logika yang harus pakai kata kerja statis nih. Kalau bergerak dinamis pakai partikel apa misalnya. Kata kerja menuju pakai apa nih gitu ya. So, alasan kenapa kita nggak pernah pakai ya transitif intransitif ini untuk mempermudah misahin si logika partikel-partikel ini. Hmm, ya bayangin kalau misalnya digabungin semua kapan kita pakai E dan kapan pakai D, ini bisa ketuker tuh, ya. Karena nggak dipisahin. Ya, sebenarnya transitif itu kata kerja menuju, ya rata-rata hampir semuanya kayaknya. Kalau ada yang masuk ke intransitif saya kurang tahu juga ya. Tapi harusnya gitu ya, kata kerja menuju pun semuanya masuk ke dalam transitif. Maka sebab itu, ya kita pisahin gitu ya. Jadi 3 misalnya gitu ya, kelompok kata kerja berdasarkan gerakan ini. Tapi secara garis besar kayak gini, Kak. Transitif intransitif itu. Hmm. Ya, kalau misalnya nanya ke guru bahasa Indonesia mungkin dapat penjelasan yang lebih detail sih ya. Di sini mungkin saya lebih ngejelasin ya transitif intransitif bedanya apa dengan yang ada di
yang saya jelasin kemarin gitu ya. Mungkin lebih kayak gitunya aja. Gitu, Kak. Gimana? Kejawab gak tuh? Oke, baik, terima kasih jelasannya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang tanyain dulu sebelum kita masuk ke materi utama. Ada tisu gitu. Transitif, yang transitif, ya. Dulu saya juga suka pakai kata-kata ini. Ya, sampai saya tahu, oh oke, logika apa penggunaan partikel ternyata agak beda nih. Makanya saya dengan tim ujung-ujungnya mikir, ya udah deh, mending kita pisah sendiri. Kita beda sendiri gak apa-apa lah gitu. Yang penting yang belajarnya bisa lebih gampang lah untuk memahaminya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita mau coba mundur sedikit ke belakang ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, sebelum ke sini nggak apa deh, mending saya ini dulu, ini jadi ya, sifat-sifat kata sifatnya dulu. Oke, oke, kita masuk ke dalam kata KS, kata sifat. Hmm, ya, kata sifat dalam bahasa Jepang atau ya gini aja deh, kata sifat gitu ya pada dasarnya ya apa namanya sifat atau eh apa namanya ya sifat sih ya bener ya. Sifat yang melekat pada hal, benda ataupun orang bisa ya. Dia padahal melekat pada sesuatu gitu ya. Hmm. Nah, dalam bahasa Jepang itu pun gak beda kok. Ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang ininya adalah yang menunjukkan sifat atau karakteristik bisa jadi. Yang mungkin jadi ciri khas si bendanya bisa jadi juga gitu ya. Yang melekat pada hal, benda atau orangnya. Nah, dalam bahasa Jepang pun ternyata sama. Tapi ya, dalam bahasa Jepang ada sedikit perbedaan yaitu kita enggak salah. Dalam bahasa Jepang kata sifat itu terdiri dari dua kelompok. Ya, pertama ada kata sifat eh. Nakeoshi. Kita i dulu aja ya. Kata sifat i dan kata Nah, sifat nah ya. Kata sifat nah. Ya, kalau dalam bahasa Jepang itu tadi ya, nakeoshi yang buat itu. Terus kalau kata sifat i, ikeoshi gitu ya. Jadi nggak apa, nggak perlu bisa hafal itu. Hmm. Tapi secara garis besar saya akan coba balikin. Oh, bahwa dalam kata sifat dalam bahasa Jepang itu terdiri jadi dua kelompok, ya. So, kita perlu bisa misahin juga nih, karena logikanya akan berbeda juga nanti. Atau gini aja deh. Hi. Kata sifat i dan kata sifat nah ya. Saya spasi dikit. Nah, oke. Kata sifat i itu yang seperti apa gitu kan ya? Oke, saya akan coba tambahin di sini aja ya, si ininya keterangannya. Kata sifat i itu kata sifat yang punya satu syarat ya. Gimana syaratnya? Ada i, ada i di akhir kata yang merdeka. Ya, yang merdeka itu yang kayak gimana? Ya, yang merdeka itu yang diri sendiri. bagian dari kanji, ya, atau furigana. Nah, jadi dia berdiri sendiri, si i-nya tuh beneran huruf i gitu ya di terakhirnya gitu. Dia punya syarat gitu, satu syarat yang masuk ke dalam kata sifat i itu adalah kata sifat yang ada i di akhir katanya gitu, huruf i di akhir katanya. Contoh-contohnya seperti apa? Gimana coba? Apa aja kata sifat i? Warui. Isogasi. Nah, ternyata beda nih ininya. Saya hapus dulu ya yang ini. Nah, isogashi gitu. Kurang satu. Nah, kata sifat i. Bentar ya, saya balikin lagi. Nah, aduh, kenapa nggak dikopas dulu yang tadi? Nah, ya biar formatnya ke bawah. Isogashi, apa isogashi? Sibuk. Sibuk. Ya. Apalagi contoh lainnya? Takai.
Takai boleh. Takai apa takai? Tinggi. Tinggi. Mahal. Tinggi atau mahal ya? Oke. Ya, jadi punya dua arti nih takai ya. Lihat konteksnya aja gampang kok. Bisa tahu. Oh, ini ngomongin tinggi atau mahal. Oke, contoh lainnya gimana? Lawan kata takai itu apa? Ada yang tahu? Yasui, murah. Furui. Yasu. Furui. Yasui, Yasui itu berarti Iya, murah. 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 Oke, apalagi contoh lain tadi? Warui, Furui. Warui. Terus ada furui katanya. Coba satu-satu. ya. Warui apa? Jelek apa sih? Jelek, Kurang bagus. Jelek. Buruk. buruk, boleh. Bukul. Jelek, buruk. Ada lagi nggak ya? Kurang lebih kayak gini ya. Nah, Warui, ya. jelek, buruk. Terus apa tadi? Furui? Apa furui? Warui, Guru tua. Tua, ya. oke. Mungkin lebih kayak jadul, Kuno. Nah, jadi kuno gitu ya. Tua, jadul, kuno. Jadi kalau misalnya kalian sebut orang tua itu bukan furui ya? Oh iya. Ya, hati-hati. Terus gimana? Contoh lain gimana? wakai. Wakai, boleh. Wakai, apa wakai? Wakai muda. Muda. Ada lagi? Atsui. Tanoshi. Satu-satu bentar. Apa? Gimana? Tanoshi. Itsui. Aduh, tadi aku ngedengarnya ada Tanoshi, ada Atsui, Ada I, gitu. oh, Ntar satu-satu. Tanoshi apa Tanoshi? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, benar, menyenangkan. Kalau Atsui? Panas. panas. Panas ya. Ya, nah ini saya nggak apa-apa, saya spill dari sekarang aja biar nggak kaget nanti. Dari dalam bahasa Jepang panas ini sebenarnya terbagi-bagi ya. Ada panas cuaca, ya berarti suhu panas nih udaranya gitu ya. Jadi misalnya musim panas terasa panas misalnya cuacanya. Nah, kita pakai Atsui yang ini. Tapi ada juga Atsui yang ini. Ini adalah panas benda. Benda. Kayak apa contohnya? Oh, panci panas misalnya gitu ya. Kopi panas nih gitu ya. Nah, yang kayak gini Atsuinya kanji yang ini gitu, beda ya. Begitu pula dingin. Dingin itu apa? Samui, sumetai. Samui. Ini samui apa? Dingin apa? Dingin. Cuaca. Cuaca Suhu. ya. Suhu cuaca. Sedangkan satu lagi apa? Sumetai. Sumetai. Nah, ini untuk dingin ya? Benda. Ya. Ada yang kayak gini dalam bahasa Jepang. Ya, awal-awal masih beda kosakata doang. Nanti mungkin ketemu. Ya, ini salah satu contohnya cuma beda kanji. Kayak gitu. Terus gimana? Contoh lain. Kata sifat I. Muzukashi. Muzukashi boleh. Apa tuh muzukashi? Sulit. 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 Terus tadi ada apa? I ya. I apa I? Bagus. Bagus. Teman saya tuh. Ada lagi? Yasashi. Yasashi. Yang mana tuh? Yasashi apa tuh? Yasashi. Mudah. Udah, ya, gampang. Oke. Ada Yasashi itu tanai. Apa sih? San. Nah, ini juga sama ya. Yasashi ada dua ya. Yang Yasashi yang tadi kalian sebut. Mudah itu yang bawah. Mudang lagi. Mudah. Gampang gitu kan ya. Sedangkan Yasashi yang atas itu adalah baik. Ya baiklah gitu ya. Baik hati dah gitu ya. Bukannya baik hati. Ramah itu mungkin. Satu lagi ada ya. Mirip-mirip ya secara arti sebenarnya. Shinsatsu. Ya, Shinsetsu itu ya nanti masuk kata sini. Shinsatsu. Ada lagi gimana? Atarashi. Atarashi. Oh, baru keluar nih. Coba nih. Mana?
Nah, Atarasi. atarashi. Apa itu atarashi? Baru. Baru ya, lawan kata dari furui tadi ya. Ya. Nah, jadi furui yang artinya tua itu lawan katanya si atarashi ini. Tapi kalau yang wakai ya ini mudah untuk ini, untuk orang ya. Ada lagi gimana? Isogashi takai. Satu. Hayai. Hayai. Cepat. Hayai itu apa? Cepat. Cepat. Satu. Ada yang tahu Awi. lawan katanya? Lambat. Osoy. Osoy. Hmm, Asoy kan Osoy osoy. itu osoy ya. Osoy itu Osoy. berarti lambat ya. Lambat. Ada lagi? Besar kecil belum nih? Oi. Oki. 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 Nah, Kisai. Oki Kisai. dan Cisai ya. Ya. Oke. Besar dan kecil. Ini saya mau coba nambahin kenapa Oki dan Cisai ini termasuk ke dalam kata sifat yang saya merahkan. Kenapa? Nggak bisa masuk ke dalam kata sifat na juga. Ya. Si Oki dan Cisai ini ternyata dia bisa masuk ke dua-duanya gitu kan ya. Gak apa, ini saya informasi tambahan. Ya. Oke, segini dulu deh, gak apa-apa ya. Ini lu udah lumayan banyak nih. Sampai sini kalau misalnya kita perhatiin dari kata sifat i semua belakangnya ada i-nya ya. Isogashi i-nya ada nih, terpisah i di sini. Takai ada i-nya terpisah nih, muncul huruf i di belakangnya gitu ya. Takai, yasui, wakai, wasamui dan lain-lain ini semua ada i di belakangnya. Huruf i yang terpisah. Ya. Nah, ini adalah ciri khas dari si kata sifat i. Jadi ketika kalian nemu kosakata baru, dia berupa kata sifat dan ada i di belakangnya, kemungkinan besar dia masuk ke dalam kata sifat i. Ya, 90% kemungkinannya dia akan masuk dalam kata sifat i. Waduh, 90%. Berarti ada kemungkinan bukan dong? Ya. Oke, sebelum saya kasih contoh ada yang spesial case, sebelumnya saya akan mau bahas dulu sedikit lanjutin yang kata sifatnya. Kalau tadi kata sifat i itu ada syaratnya ada i di akhir katanya, ya. Kalau kata sifatnya apa syaratnya? Mas. Mas, gimana? Syarat dari kata sifatnya apa? Yang nggak masuk ke dalam kata sifat i. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada i di belakangnya, ya udah 90% kemungkinan dia masuk ke dalam kata sifat nah. Ya. Oke, kita coba. Contoh-contoh kata sifatnya kayak gimana? Yumi. Apa gimana tadi? Yume? Yumi. Kirai. Apa Yume? Terkenal. Nah, ya, saya mau coba mention dulu yang satu ini. Di sini Yume akhirannya i itu, tapi kok dia masuk ke dalam kata sifat nah? Aduh, maaf. Yume Karena kanji. i-nya, karena meskipun dia akhirannya i gitu ya. Tapi karena balik lagi yang tadi saya mention ya, syarat dari kata sifat itu i-nya merdeka. Dia bukan bagian dari kanji atau bukan bagian dari si furigananya. So, kalau misalnya kita udah belajar sampai kanjinya, kalian bakal langsung tahu, Gampang. oh, Yume, dia masuk ke dalam kata sifat. Nah, karena si i-nya ternyata dia bagian dari si kanjinya gitu ya, bagian dari furigananya. Gitu. Aduh, maaf, saya minum dulu bentar ya. Oke, kita lanjut. Contoh lain kata sifatnya apa? Kirei. Kirei, boleh. Kirei dia masuk kata sifat iya atau kata sifat nak? Dia masuk sifat nak yang artinya cantik. Meskipun di akhirannya i ini. Kenapa tuh?
Ada yang tahu kenapa? Karena dia spesial. Dia spesial. Dia spesial. Saya bisa bilang dia nggak spesial loh. Masa? Zaman sekarang mungkin Kirei itu udah hampir nggak pernah di kanji nih. Jadi nulis Kirei itu ya hiragana aja semua. Oh, Ini. Tapi sebenarnya Kirei itu ada kanjinya. Ya, meskipun zaman sekarang, zaman modern sekarang, mungkin orang yang nulis Kirei pakai kanji itu udah jarang banget. Ya, mungkin karena kanjinya ribet, meskipun sering dipakai gitu ya. Ini cantik ya, Kirei itu sering banget digunakan dalam keseharian. Hmm. Sedangkan kanjinya ribet kayak gini gitu kan. Jadi kayaknya orang Jepang gitu ya. Ini spesifikasi saya. Jadi ini hanya bayangan saya kenapa mereka memilih nulis Kirei nggak pernah pakai kanji. Mereka sering pakai, tapi kanjinya rumit. Ujung-ujungnya mereka malas nulis gitu kan. Ya, hanya Kirei zaman sekarang itu udah jarang banget pakai kanji. Meskipun ada, ya. Jadi alasan kenapa Kirei dia masuk dalam kata sifatnya, karena I-nya dia bagian dari si kanjinya ya. BTW, Kirei itu nggak hanya cantik ya artinya. Indah. bersih. Indah, bisa. Apa lagi? Bersih. Bersih. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Imut. Ya. Kawaii. Oh iya. Beda itu. Oh, Ya, beda garis ya. besar tiga ini ya. Secara garis besar, intinya sesuatu yang ya indah dilihat gitu ya. Kesannya Kirei itu. Karena kalau kotor itu nggak enak dilihat ya. Kalau kotor, makanya nggak Kirei gitu ya. Jadi Kirei itu sebenarnya ya arti spesifiknya bisa jadi nggak ada. Tapi sesuatu yang enak dilihat biasanya Kirei itu kayak gitu. Makanya sering diartikan cantik, indah, bersih gitu ya. Paling sering digunakan itu. Gitu. Oke, contoh lainnya apa? Kirai. Kirai? Benci. Benci. Dia masuk kata sifatnya? Ada Iya. Tapi ada I-nya. Oke, ya. Alasan kenapa saya bilang tadi, ketika ada I di belakangnya, 90% kemungkinan dia masuk dalam kata sifat I. Salah satu yang bikin ngeselin itu adalah satu ini. Ya, saya sampai N2, saya cuma nemu satu ini doang. Ya, satu kosakata ini doang yang ada ya ada I di belakangnya gitu ya. Kata sifat yang ada I di Ingat. belakangnya, tapi dia masuk ke dalam kata sifatnya. Nggak mau benci sama kata sifatnya, dia masuk Berarti kata sifatnya katanya. inget-ingetnya itu. Ini sepengetahuan saya dan tim, kebetulan saya dan tim rata-rata ya paling sampai N2 doang, belum ada yang lulus N1. N1 bisa jadi ada lagi, saya nggak bisa jamin karena ya saya pun belum sampai N1. Ya, tapi sampai N2 sepemahaman saya dan tim ini saya cuma nemu satu ini. Tapi kalau ada nanti sharing-sharing juga ya. Kalau misalnya kalian nemu. Oke, contoh lain kata siapa? Shizuka. Shizuka. Oke, apa itu Shizuka? Sunyi. Oh, dikirain temennya Nobita. Oh, bukan teman. Tenang. Udah jadi suami. Salah, istri. Tuh. Tenang. Oke. Udah jadi istri. Ya, udah jadi istri ya Shizuka ya. Aduh, lupa saya. Oke, Shizuka. Contoh lain apa? Ka. Suki. Suki? Bisa. Ka. Suki. Terus tadi ada Nigiaka. Satu-satu. Suki apa Suki? Suka. Suka ya, literally dibalikin ya. Suki, suka gitu ya. Nigiaka? Ramai. Ramai ya, lawan kata dari Shizuka tadi ya. Contoh lainnya gimana? Benri. Benri, boleh. Benri ini. Apa tuh Benri? Praktis. Ada lagi? Hima. Teki. Waduh, satu-satu bentar. Tadi kedengaran sama saya Hima. Senggang. Senggang itu. Gimana? Terus? Suteki. Suteki. Oke. Apa Suteki? Bagus sekali. Bagus sekali. Ya, bisa sih ya diartikan. Ya, Suteki itu sesuatu yang meninggalkan kesan biasanya.
Ya banyak orang pasti ngartinya bagus sekali karena yang bagus sekali itu bisa meninggalkan kesan ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak hanya bagus gitu ya. Jadi indah sekali gitu ya. Wah sekali gitu yang kayak gitu-gitu pun sebenarnya bisa pakai suteki sebenarnya. Jadi suteki itu artinya luas gitu ya sebenarnya. Pokoknya sesuatu yang ketika kita sekali ngelihat itu langsung wah ninggalin kesan banget nih. Nah, yang kayak gitu suteki. Oke, ada lagi gimana? Uri, Hansamu. raku, nyaman, Raku, Hansamu. Hansamu, Genki. Genki, Daijobu, Daijobu, boleh. Daijobu, Heta. malah hapus. Daijobu, apa lagi tadi? Heta. Juzu. Juju. Jozu yang kedengaran dulu sama saya. Enggak ya. Jozu. Terus saya Taisetsu, kata juga. Heta. Apa lagi? Taisetsu, Taisetsu, boleh. Ada lagi? Uri, Kantang. Aduh. Kantan. Terus tadi tuh ada muri kedengaran sama saya. Yuyo, Gimana? Rio gitu? Suyo, Zurio? Nggak apa lah. Ini dulu ya, segini ya. Takut kebanyakan. Ini juga belum kita artiin. Oh. Masih ada satu. Raku tadi apa? Ini Raku nyaman, nyaman bisa. Tapi bisa diartikan mudah juga sebenarnya. Jadi apa namanya nyaman, mudah, atau enaknya gitu kesannya gitu ya. Biasanya dipakai kayak cara yang enak gitu ya kita lakuin gitu. Atau cara yang kita lebih nyaman ngelakuin pakai cara ini nih misalnya. Nah, raku tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih nyaman, mudah, atau apa ya kesannya? Ya itu deh, dua ini deh mungkin lebih tepatnya ya. Nyaman, mudah. Hansamu mah literally ya. Ya. Tampan. Iya. Dan berani enggak ya? Hmm. Genki? Apa? Baik. Sehat, Genki sehat. sehat, Boleh, sehat. Atau ada juga yang suka ngartiin ceria. Ya. Apalagi? Daijobu? Apa? baik saja, Baik-baik saja. Jozu? Pandai. Pintar. Pintar bisa. Pandai. Pandai Bisa. atau mahir ya. Mahir. Jadi Mahir. biasanya Jozu, Heta itu lawannya sebenarnya. Bodoh. Biasanya bodoh atau ya gak mahir gitu ya. Ini Jozu sama Heta ini biasa digunakan untuk keahlian sih gitu ya. Biasanya dipakai untuk keahlian gitu. Contoh, wah dia dia mahir berenang misalnya. Nah, mahirnya kita bisa pakai Jozu kayak gitu ya. Oh, dia pinter nih, pinter main pianonya, jagoan misalnya gitu ya. Oh, bisa pakai Jozu. Oh, agak jago dia mah, tebisaeun misalnya kalau orang sana mah. Heta. Eta ya kan. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk keahlian gitu ya. Jadi pinter bodoh di sini tuh bukan pinter bodoh Kepintaran otak. yang ya banyak pengetahuan atau gimana ya, bukan ya? Oke, itu beda lagi. Atamagai atau warui itu biasanya. Kalau Taisetsu? Taisetsu. Berharga. Berharga. Penting ya. Gampang. Mudah. Mudah, gampang. Ya. Jadi sama ya, Sashi dia bersaing. Sama ya secara arti. Jadi silakan mau pakai Yasashi, pakai Kantan nggak masalah. Cuman beda kelompok ya. Jika nanti harus hati-hati dalam perubahan bentuk. Yang itu satu pakai kunai. Ya, jadi kita harus perhatiin itunya nanti. Tapi secara arti dan penggunaan sama-sama aja. Kalau murid, ini murid
Muri. Tidak mungkin. Nggak mungkin gitu ya. Nah, Tidak mungkin. yang suka nonton anime atau apa pasti nggak asing dengan kata muri ini. Oke, dan lain-lain. Ini kita ngambil contoh segini dulu deh, nggak apa-apa. Kalau saya Ya. jabarin semua kayaknya banyak banget soalnya. Sama kayak kata kerja. Oke, tapi secara garis besar kebayang ya cara ngebedain mana kata sifat i dan mana kata sifat na? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Nah, balik lagi secara singkat saya akan coba mention ulang. Kata sifat i itu biasa ada i di belakangnya. I yang merdeka, dia huruf i, literally huruf hiragana i di belakang. Ya, di terakhir di kata di akhir Iya. katanya. Sedangkan kata sifatnya itu umumnya nggak ada. Saya bilang umumnya. Ya, kecuali satu kosakata ngeselin ini. Ibindi sama kiri. Ya. Oke, kebayang sampai sini gimana? Ada yang tanya dulu nggak nih? Untuk misahin Bayang. mana kata sifat dan kata sifatnya. Bayang lah. PAI. Aman? Oke, ya. Karena simpel ya, ada yang ada i di belakangnya, yang nggak ada i di belakangnya, 90% masuk ke dalam kata sifatnya. Kayaknya lebih dari 90% sih, harusnya 98, 99 bisa jadi. Nggak tahu juga ya. Oke, kalau udah bisa misahin mana yang masuk ke dalam kata sifat i dan mana yang masuk ke dalam kata sifat na, kita bisa masuk ke dalam penggunaannya. Ya. Oke, saya akan coba kopas aja langsung di yang mana? Yang ini deh. Saya mau kopas langsung aja yang ini deh. Biar saya nggak usah bikin dari nol. Oke, penggunaannya. Ya. Oke, penggunaan kata sifat ya. Pertama itu bisa digunakan sebagai predikatnya langsung. Ya. Bisa digunakan sebagai predikatnya langsung. Makanya di sini sebelumnya pernah saya mention ya. Predikatnya bisa kata benda atau kata sifat di sini ya. Tapi apakah semuanya bakal kayak gini? Saya akan coba tambahin di sini ada kata sifat i di tengah-tengahnya ya. Berarti yang atas ini khusus untuk kata sifat Nah. Ya. Oke, di sini saya kasih gambaran bahwa kata sifat i dia punya pola sendiri ya, partikel penanda predikatnya. Jadi kalau kata sifatnya mungkin nggak beda jauh dengan apa yang kita pelajari selama ini ya. Iya. Contoh kalau misalnya pakai kata sifatnya kayak apa ya? Komputer ini praktis misalnya. Gimana tuh dalam bahasa Jepang? Komputer. Benrina komputer. Komputer. Benri. Apa? Des. Komputawa Utawa. Ben. Benri Des. des. Ya. Benri des langsung aja. Meskipun kita ganti Nggak ada misalnya gimana di sini ya, udah ke bawah aja deh. Komputer ini tidak praktis misalnya. Yang berubah di sini? Jarimas. Ya, jadi Dewa atau Jarimasen ya. Ya. Jarimasen. Terus kalau misalnya kita ganti lagi komputer ini, dulunya misalnya praktis. Berarti Arimasinta. Dulunya praktis, berarti Komputawa Benri Ja Arimasen Desta. Dulunya praktis berarti Benri Desta. Benri ya. Arimasita. Arimasta. Itu lampau negatif kalau kayak gitu. Kalau lampau dong? Aseng. Oh. Desta. Nah. Hai Tata. Ya. Desta ya kalau lampau dong ya, lampau positif. Desta. Ya. Oh, Desta. Terus satu lagi, komputer ini dulunya tidak praktis. Berarti Benrija Arimasin Desta. Benrija Arimasen Desta. Desta gitu kan ya. Nah, ini sama dengan apa yang kita pelajari selama ini ya. Kalau misalnya si predikatnya itu kata sifat na.
Nah, pertanyaannya, terus kalau kata sifat i emang bedanya gimana gitu kan ya? Hmm, contoh di sini ada apa ya? Komputer ini apa? Mahal misalnya. Apa bahasa Jepang? Komputer Tawa komputer takai. wa takai Des. takai desu. Tawa, eh, Komputer Takai. tawa takai, Des. gitu, des. des. Takai des. Oke. Ya, untuk kalimat positif biasa mah kebetulan sama, makanya segini aja. Tek. Hmm. Terus kalau negatif gimana? Contoh ya, komputer ini Komputer wa tidak mahal. Komputer wa arimasen. taka takai kunai desu. Nah, Taka kunai desu. Kunai. Taka Kunai kunai desu. desu. ada satu logika yang perlu kita pahami untuk membuat si kalimat negatif bila si predikatnya itu terdiri dari si kata sifat i. Di mana kata sifat i itu dia nggak akan ngubah si desnya jadi dewa arimasen atau ja arimasen ya. Ya. Yang dia ubah itu bukan desnya, tapi i yang ada di akhir kata sifatnya. I-nya akan berubah jadi Kunai Kunai. des. desnya tetap di bawah ya, biar tetap sopan. Hmm. Eh, ini saya boldin juga ya. Oke, berarti di sini komputer wa takai des akan berubah jadi komputer wa Taka kunai Taka des. Taka kunai desu. kunai Kunai desu. des. Ya. Jadi takai ini berubah jadi taka Takunai. Kunai. ya. I-nya berubah. I-nya berubah jadi kunai. Ini untuk negatif ya. Ini saya coba buat gimana ya? Gini aja deh. Ini di samping jadi negatif. I-nya berubah jadi kunai gitu ya. Ini sebagai gambaran ya. Contoh satu ya, kalau takai berarti I-nya berubah jadi takakunai. Kunai. Itu untuk negatif. Kalau buat lampau gimana? Kunakata ya. des. Tambahan Bentar ya. takai kunakata. Taka kunakata des. Dulunya mahal ya gitu kan. Dulunya mahal di sini. Apakah I-nya yang berubah atau des-nya yang berubah? I-nya? Nah, harus paham gitu. I-nya ya. I-nya berubah jadi apa? Ka. Jadi ka. Kanai. Kata. Katai. Ya, I-nya berubah jadi kata. Berarti kalau lampau ya, lampai lagi. Lampau ya, si takai ini I-nya berubah jadi takai jadi takaka Takakata. ya. Takaka, I-nya berubah jadi kata. Makanya di sini komputer wa taka Kata. ya. I-nya berubah jadi kata. Kalau negatif lampau? Kunakata des. Oh ya lupa, desnya lewat. Oke, berarti ini I-nya berubah jadi kunai ya, awalnya sama kayak negatif yang sebelumnya tadi ya. I-nya berubah jadi kunai. Nah, tapi ini negatif doang nih. Kalau kayak gini. Makanya I yang di setelah yang ada di kunainya ini kita ubah jadi Kata. ya. Makanya kalau negatif lampau NL lah ya. Negatif lampau ya. Kalau negatif lampau berarti I-nya ini akan jadi kunai. Makanya di sini komputer ini dulu tidak mahal. Ini akan jadi taka guna kata. Jadi ada logika baru yang akan yang harus kalian masukin gitu, harus kalian selipin gitu ya.
Yang selama ini mungkin desnya aja tinggal berubah jadi Dewa Arimasen atau ya jadi Desta atau Ja Arimasen Desta. Kalian selipin lagi satu logika ketika si kata kerja lagi. Ketika si predikatnya itu kata sifat I, yang berubah bukan desnya, tapi si I, ya I yang ada di akhir kata sifat I-nya. Kebayang sampai sini? Ada yang tanya dulu? Gimana? Ada nggak? Ya, kata tanya tetap tinggal tambahin kayak. Nggak berubah itu. Contoh, kalau misalnya kalimatnya gini, mana ya? Buku ini, jangan deh. Apa aja sih yang tadi udah kita, ini deh. Musim panas tahun kemarin panas. Bahasa Jepangnya gimana nih? Ada yang tahu? Musim panas tahun kemarin. Subjeknya yang mana tuh? Raineng no Natsu. Kyonen no Kyonen, natsu. Kyonen no Natsu. Natsu atsui desu. Natsui. Ini fix? Ada yang mau nambahin? Ada yang ngurangin? Atsui desu. Masih kurang partikel di sini. Kyonen no Natsuwa. Coba ini Atsui desu. des gitu. Iya. Tahun kemarin loh. Saya kasih Nih, hint. Ini kita ngomongin tahun kemarin. Sukata. Nah, oh, atsu Kata. des iya. ya desnya ya. Masuk kata. Karena ini kita ngomongin tahun yang udah lewat ya, tahun kemarin gitu ya. Berarti kita harus pakai bentuk lampau. Lampau kata. Ya, atsu kata des gitu kan ya. Atau kata desu kata. Oke, kalau misalnya ini deh, kopi ini tidak manis misalnya. Gimana nih? Kono kohiwa amai. Kono Hiwa. hiwa. Ya. Amai kunai. Amakunai. Desu. Amakunai. Amakunai desu. Kunai ya. Kunai desu. I-nya berubah, hilang ya. Jadi ketika udah jadi kunai, I di sini hilang ya. Jadi kunai desu. Kunai desu. Kono hiwa ama kunai desu. Kunai desu. Kalau misalnya apa ya? Ini deh. Mobilnya Manda baru. Gimana? Manda no kurumawa atarashi desu. Manda san no Sanjasa no kurumawa. Ano. Atarashi desu. Atarashi desu ya. Ya ini karena positif mah tinggal langsung des aja ya. Nggak ada yang berubah. Kalau misalnya apa ya? Minggu lalu adik saya nganggur misalnya. Gimana tuh? Adiknya laki-laki deh, adik laki-laki deh. Gimana? Oto-oto. Minggu lalunya tuh Otowa. Sensu. Sensu. Coba hima desu. Hima desta. Desta ya. Desta. Ya tetap ya Desta aja karena kata sifatnya ini.
Hmm. Contoh lain gimana ya? Saya coba bikin gini deh. Apa aja sih yang udah tadi? Ntar ya, saya pakai kosakata yang udah ada deh. Hmm, hmm, Gini aja. Kereta itu tidak cepat. Kereta. Densawa, Shawa gitu. Hayakunai des. Hayakunai Ya, desu. kunai ya. Hayakunai. Ini nggak usah dibawa. Hayakunai des. Des. Eh, hmm, 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 hmm. Apa lagi ya? Satu lagi deh. Kita coba Kantang. apa ya? Kalimat apa nih? Kita buat satu lagi. Bahasa Jepang udah tidak mudah. Bahasa Jepang tadinya sulit misalnya. Oh, sekarang udah terasa gampang misalnya gitu. Gimana tuh? Nihongo Nihongo Bahwa wa Muzukashi desta. Muzukashi Muzukashi. Tadinya si Muzukashi. Apa sih? Muzukashi kata des. Muzukashi kata des. des. Kata sifat iya. Muzukashi. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Untuk kata sifat mungkin nggak terlalu ini ya, nggak perlu apa namanya, kita nggak perlu nambahin sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya si predikatnya itu kata sifat i, nah ini yang selalu jadi PR gitu ya. Waduh, ini kita nyelipin logika baru nih di sini. Ya, i-nya berubah gitu ya, baik jadi kalau negatif lampau atau negatif lampau. Oke, gimana sampai sini? Ada yang tanya dulu? Aman? Sampai sini? Ini kata sifat ketika dia berdiri sebagai predikat ya. Kita baru bahas satu bagian ini. Gimana? Aman? Oke, kalau aman, saya bisa lanjut gitu. Mana? Nah, ada satu lagi yang mungkin dibilang baru enggak sih, akhirnya cuma lebih nambahin aja deh. Ya, kayak mention ulang gitu ya. Seingat logika ini? Mana? Saya kopas aja. Nah, logika ini yang waktu itu pernah kita bahas juga. Ya, di sini kita udah mulai masukin kata sifat sebagai tetap ya sebagai predikatnya. Tapi ingat lagi, karena predikat dia berdiri sebagai predikat itu berarti nggak ada apa namanya, nggak menutup kemungkinan bahwa dia akan ada objeknya gitu dalam kalimat ini. Nah, kalau misalnya si predikatnya itu adalah kata sifat, ya seperti yang kita pernah mention, kita pelajari sebelumnya, partikel objeknya itu adalah ga, ya. Partikel apa objeknya itu adalah ga. Nah, seperti apa biasanya gitu ya kalau misalnya apa ada objeknya gitu ya kalau predikannya si kata sifat. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia ada saya suka apel Fuji misalnya ya. Watashi wa Ringo no Fuji. Ringo o apel Fuji. Suki Fuji. des. Iya. Ringo no Fuji. Ringo no Apel Fuji. 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 Fuji no Ringo. Fuji no Ringo o Suki des. Ga. Gitu. Ga Suki des. Oh iya, ga. Des. Oh iya ya Katsuki. Ya. Oh iya. Karena predikatnya itu adalah kata sifat, berarti objeknya di sini yaitu Ringo no Fuji no Ringo, kita pakai partikel ga ya. Ga. Ya. Contoh lainnya, orang itu apa ya? Benci apa? Masakan. Benci masakan apa? Masakan Cina deh.
Cina. Contoh ya. Gimana nih? Ano Hitoa, Ano Hitowa. Chugo, Ryo, Chugoku no Ryori. Chugyo, Ryoriga Kirai Ya, desu. Kirai desu. Ryoriga. desu. Kirai desu. Chugoku no Ryoriga Kurai desu. Ano Hitowa. Chugoku no Ryoriga. Kirai desu. Gitu kan? Ya. Nah, ini kalau kita hapus no juga sebenarnya nggak masalah ya. Chugoku Ryori. Karena udah jadi kosakata sendiri sebenarnya. Chugoku Ryori itu. Atau kalau mau tambahin satu kosakata lagi buat kalian. Ada kata benda namanya cuka. Ini yang sebenarnya literally arti dari masakan Cina. Bukan Chugoku Ryori, tapi Chuka Ryori sebenarnya. Meskipun ya kalian nyebutin Chugoku Ryori pun harusnya paham mereka. Mereka nggak akan mempermasalahkan, Bu. Tapi arti asli dari masakan Cina itu di Jepang adalah Chuka Ryori sebenarnya. Nggak apa, itu mah level-level tinggi. Rata-rata orang-orang yang udah masuk N3 baru pada ngerti. Ya nggak apa, saya kasih ini ya. Saya kasih spill dari awal-awal. Oke, contoh lainnya gimana ya? Ini. Kakak laki-laki saya misalnya mahir piano misalnya. Gimana tuh? Ani-san wa piano Piano ga jozu desu. desu. Laki-laki sendiri ya, nggak perlu pakai san ya, di situ udah aja ani. Wa, Ani wa piano ga enggak, Jozu desu. Joju. Des. des, ya, udah kayak gini. Nanti bakal jadi negatif, positif atau lampau yang berubah apa? Ya, yang berubah paling cuma des atau huruf i-nya doang nih. Jadi ja. Jadi partikel ga ini dia nggak akan keganti, ya. Contoh kayak kalimat kayak gini nih. Gimana ya? Ada objek atau kalimat yang ini deh. Kita coba ganti ya yang ini ya. Orang itu, misalnya tahun kemarin, jangan tahun kemarin deh, bulan kemarin benci masakan Cina. Dari kalimat ini apa yang harus kita ubah? Dan harus kita tambah? Sengetsu. Bulan kemarin apa? Sengatsu. Sengatsu. Kalau Sangatsu jadi bulan Maret itu. Iya. Sangatsu dipasang di mana? Sengetsu. Dipasang di Di belakang Ryori kah? Atau di mana? Belakang Ryori? Abis ano hito wa. Habis ano hito gitu di sini ya berarti. Hai. Sengetsu Chugoku no Ryori ga Kirai desu gitu. Kirai des. Kirai desu. Berubahkah ini? Berubah. Jadi Kira Shita. Ya. Karena bulan kemarin. Ya, karena bulan kemarin ya, udah lewat tuh. Kita udah ngomongin yang udah lewat nih. Makanya jadi desta. Dan juga hati-hati ya, kira itu dia kata sifat nah ya. Karena suka Sifat nah, ya terkecoh ya, ada i di belakangnya kan ya. Oke. Dong, untungnya cuma satu ya. Sampai N2 ini saya cuma nemu satu untungnya. Oke. Gimana sampai sini? Aman? Ada yang tanya dulu? Ada? Aman? Oke, kalau gitu kita coba gimana ya? Apa aja sih kata sifat yang mudah? Bentar ya,
Takutnya saya malah bikin kalimat yang kata sifatnya aja kalian belum dapat. Kita coba latihan dikit ya. Hmm. Hmm. Kantan atarashi daijobu suteki apa ya? Kira-kira ya enaknya ya jadi yang contoh kalimat ya. Ini aja deh. Pagi tadi pagi salah. Tadi pagi ruang kelas sunyi misalnya. Ini sesi latihan, jadi agak bawah ini gitu ya. Tadi pagi ruang kelas sunyi. Gimana tuh? Esawa, Bisa. Yoshitsu, Desa, Esawa, Yoshitsu. Yoshitsu, Yoshitsu gitu. Yoshitsu. Ga, Ga, Shizuka. Shizuka, Desu. Ga, Des, Des. Desta. Desta. ya. Tadi pagi. Desta ya. Heeh. Desta ya. Tadi pagi berarti udah lewat. Bahkan udah lewat berapa menit pun gitu ya. Udah Jadi lewat tetap space, Desta. berapa detik pun sebenarnya Desta pun udah bisa dipakai. Meskipun orang Jepang pun nggak sedetail itu sebenarnya. Kayak berapa detik setelah sebelumnya aja udah pakai Desta gitu ya. Berarti Ada kalau kok orang Jepang habis yang ya masih tetap pakai des gitu ya beberapa detik doang. oh, Tapi gitu ya, ya secara apa namanya bahasa sebenarnya gitu, ya, udah lewat udah sebenarnya lewat. ya harusnya pakai des tak ya Ya. sebenarnya. Makanya tadi pagi bisa jadi dikit saya ngomong tadi pagi itu siang-siang gitu. Ya tetap aja gitu ya. Ini udah lewat makanya tetap pakai des tak. Oke, contoh lain gimana ya latihan. Hmm, Ini deh. Misalnya ya, istrinya Pak siapa? Agus. Bagus. Teman saya di bawah tuh. Istrinya Pak Bagus sudah tidak? Sudah misalnya. Udah. Agusan Bagus. Bagusan no Bagusan San Okusang. Bagusan no Okusangwa. Sumawa. Aku sangwa tidak muda tuh. Tidak mudah siapa ya? Tidak muda teh naon sih? Wakakunai. Iya. Wakakunai des. Wakakunai des. Oke, kayak gitu. Suma okusan tahu bedanya, Pak? Suma okusang kalau suma untuk istri sendiri, kalau okusang untuk istri orang lain. Nah, kayak gitu ya. Sama kayak Otto dan Shujin nih, Dan Goshujin. Oke. Apalagi nih contohnya untuk yang latihan-latihan. Apa aja? Saya sambil nyontek-nyontek kosakata apa aja udah. Gambar Gunung Fuji itu apa? Indah. Indah. Gimana nih? Gunung Fujiyama. Kuning Fujiyama Kirai des. Fujisawa Kirai des. Gunung Fuji, gambar Gunung Fuji itu tiga tuh. Tiga itu indah berarti. kata. Fujiyama no Fujiyama, Fujisan. Fujisan. Fujisan no Fujisan no Ba gitu. Ega. Kirai des. Yes. Ya. Fujisan no Ega Kirai des. Kecuali kalau mau bisa ya. Fuji no Yamano. Meskipun ya jarang sih kayak ada orang yang pakai. Karena nama gunung itu udah tinggal tambahin san di belakangnya ya. Iya. Ini sebenarnya masalah kanji sih ya. Nah, Fujisan gitu kan. Sama aja kayak apa?
Nama gunung, contoh lain apa? Everest-san misalnya. Ish. Tinggal tambahin. Nah, nama gunung pun ya, meskipun di luar bahasa kita, Kanji gunung ya, kan sih. tinggal tambahin Yama di belakang, ya. Tapi dia bukan dibaca Yama, dia udah dibaca San gitu ya. Jadi ketika si kanji Yama ini dibaca San, dia akan nunjukin bahwa oh di ini tuh adalah nama gunung gitu ya. Everest San gitu ya. Jadi itu nama gunung ya Gunung Everest gitu ya. Ya Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahusan gitu ya. Ya. Terus nama gunung apa lagi ya? Tinggal tambahin sana jadi belakangnya. Itu jadi nama gunung. Kalau pulau atau apa? Bumi. Itu laut. Laut. Kalau nama pulau itu pakai to belakangnya. Tuh. Contoh apa? Pulau paling besar Jawa itu tuh. Pulau Bali. Bali tuh. Balito. Atau Balito ya, Balito gitu kan ya. Sunda tuh. Jawa Enggak. Barat tuh. Jawa tuh gitu ya. Kalau apa pulau lagi sungai, Kawa. Jawa. Kawa. Kawa sebenarnya. Tapi kalau udah jadi nama Gawa. jadi Gawa ya. Jadi Gawa. Jadi nama. Kalau apa itu? Contoh apa? Sungai. Nairu Gawa. Nairu Gawa gitu kan ya. Jawa. Nairu Gawa. Nah, ini dibacanya Gawa gitu ya. Jawa. Bukan Kawa lagi. Ini tuh ya. Gawa. Ini San ya. Nggak apa-apa ini sambil dia random fact bahasa ini. Oke, sampai sini aman? Ada yang tanya dulu sebelum kita lanjut. Ada satu bagian lagi yang perlu saya mention di hari ini. Kata sifatnya udah bukan kata sifat yang akan saya bahas habis ini. Makanya gimana untuk kata sifat? Untuk objek sebagai objek lagi. Ya, sebagai predikatnya, perubahan ketika predikatnya ataupun ya ini aman sih harusnya. Karena di minggu kemarin harusnya udah dipelajari juga. Aman berarti ya? Oke. Terlalu sih. Kuncinya balik lagi kita sudah bisa misahin dulu mana kata sifat i dan kata sifatnya. Jadi kalau masih kesulitan misahin mana yang i mana yang na, ngerambet nanti. Sebagai apa perubahan predikatnya aja pasti bakal pusing. Ini mah harusnya enggak sih? Oke. Insya Allah kalau aman berarti kita bisa tambahin kata intensitas. Wih. Kata intensitas. Iya, di awal-awal tadi ya udah saya sempat mention. Kata intensitas itu apa ya? Biasanya dia nyempil, ya nempel lah ya, nempel sama si kata kerja posisinya. Dan dia itu ada untuk memperkuat si predikatnya aja. Oke, memperkuat seberapa gitu misalnya. Jadi kayak memperkuat seberapa kata kerjanya gitu misalnya, atau seberapa kata sifatnya gitu ya. Contoh, kalau misalnya predikatnya Dekimas, apa Dekimas? Bisa, mampu gitu kan ya. Nah, berarti kata intensitas yang bisa membantu si Dekimas itu adalah seberapa bisa misalnya. Lumayan bisa gitu kan ya. Agak ini misalnya gitu kan. Nah, kata intensitas itu yang menunjukkan seberapa bisa dia gitu ya. Contoh lain, wakarimas. Apa wakarimas? Mengerti. Gitu kan ya. Berarti seberapa mengerti nih orang gitu kan ya. Terus kalau predikatnya tabemas, apa tabemas? Makan. Berarti kata intensitasnya apa? ABT. Biasanya yang kayak gimana? Kalau ngomongin makan. Biru. Batuk-batuk ya. Tabemas makan. Kalau misalnya tadi kan Dekimas itu berarti nunjukin seberapa bisa dia. Kalau wakarimas seberapa mengerti dia. Kalau tabemas seberapa makan dia gitu. Seberapa banyak. Ya, seberapa banyak bisa. Sesering apa dia juga bisa ya. Sesering makan apa gitu misalnya. Oh, saya sering makan apel. Gitu kan ya.
Hmm. Oh saya banyak nih, biasa banyak banget nih makan apelnya nih misalnya gitu ya. Yang gitu-gitu bisa juga loh gitu ya. Hmm. Terus kalau predikat kata kata sifat kayak Suki contohnya. Suki itu kan suka ya. Berarti kata intensitasnya Suka. nunjukin seberapa suka. Sangat Seberapa suka, Seberapa suka. Kalau Takai pun gitu ya, mahal kan? berapa mahal. Mahal gitu kan. Jadi berapa mahal gitu ya. Nah, kata intensitas itu yang nunjukin itu ya. Eh, kayak agak lumayan gitu yang gitu-gitu itu semuanya masuk dalam kata intensitas. Di Indonesia mungkin nyebutnya itu adalah sebuah kata keterangan doang gitu ya, sebagai kata keterangan gitu. Di sini saya coba pisahkan menjadi kata intensitas. Kenapa? Agak khawatir dia bentrok dengan kata keterangan yang selama ini kita bahas ya. Hmm, oke, kita coba masuk ke contoh nih. Bentuk-bentuknya itu kayak gimana sih dalam bahasa Jepang? Contoh mungkin gak asing dengan kata-kata totemo ya. Hmm, totemo itu apa? Sangat. Gitu ya. Berarti kalau ada kalimat saya sangat suka apa? Gimana tuh? Watashi wa ringo Ringo. totemo suki desu. Ringo totem. Suki des gitu. Benar posisi di sini? Ringo. Posisinya benar di sini? Totemo. Totemo. Apa? Gimana? Belum. Watashi wa totemo ringo ga suki desu gitu gak? Atau totemo Watashi wa totemo ringo ga suki desu. Watashi wa udah benar ringo ga totemo suki desu. ya? Udah benar. Ya, kata intensitas itu deh saya sebut apa? Nempel sama Di predikatnya. kata predikat. Oh. Biasanya dia akan nempel banget iya. ada di belakang predikatnya. Kalian nggak perlu pakai partikel apapun, langsung aja plek. Ya, simpan di belakang predikat. Mau predikatnya itu kata sifat kata sifat nah, mau kata kerja, kata benda kayaknya nggak sih? Kata benda gak kebayang itu totemo kondes gitu, apa maksudnya itu? So untuk kata benda harusnya sih nggak masuk ya pakai kata intensitas ini. Tapi posisinya dia ada di belakang si predikatnya langsung aja tanpa partikel dan dia nunjukin seberapa si predikatnya gitu ya. Contoh di sini saya sangat suka apel gitu ya. Terus contoh lain kayak apa? Amari gitu kan ya? Amari Tidak begitu. tidak terlalu. Begitu. Ingat untuk yang kayak gini ini dia akan diikuti kalimat Diikuti kalimat negatif ya. negatif. Contoh. Tidak begitu. Gimana ya? Saya tidak begitu suka apel. Coba kita ini aja. Tas ini tidak terlalu mahal misalnya. Kabang Banwa. Takai. Mahal itu takaiga amari suki desu. Takaiga amari suki desu. Amari takai desu. Amari takakunai desu. Kawan wa amari takakunai desu gitu ya. Oke. Jadi kayak gini-gini nanti saya coba kasih keterangan juga ya. Jadi nggak hanya amari sih sebenarnya yang selalu di kalimat negatif ya. Ada juga beberapa contoh yang mungkin saya bisa buatkan analoginya gitu ya. Kayak contoh yoku, sukoshi, terus apa? Amari itu kan ya. Dan zenzen ya. Umum ini 4 sih harusnya di N5 ya. Yoku itu anggap aja kayak 80% ke atas gitu ya. Terus sukoshi itu berapa? Sedikit. 40 sampai 60%-an lah gitu ya. Misalnya ya. Amari mungkin 10 sampai 25 mungkin. Dan itu bisa jadi di bawah 5% gitu ya. Bahkan hampir enggak bisa jadi.
Nah, ini diikuti negatif ya. Diikuti negatif. 2 ini. Ini hanya persentase ya. Jadi misalnya seberapanya gitu ya. Kayak seberapa sering kamu makan misalnya. Oh, saya 80% nih seringnya nih. Ya. Anggapannya kayak gitu ya. Oh, bisa pakai yoku. Ya, kayak contohnya. Saya sering makan, jangan deh. Ya, sering makan apa? Nasi. 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 Oke, kalau kayak gini gimana? Watashi wa Siwa, Gohan o gohan, o, Gohan. yoku yoku, tabimasu. abemas gitu kan ya? Watashi wa Iyoku. yoku tabemas gitu ya, bisa pakai kayak ini. Jadi kayak intensitasnya ya antara 80% ke atas gitu kan. Oh, kita bisa pakai yoku. Kayak sukoshi kan berarti jarang bisa ya, ya nggak jarang-jarang amat bisa jadi gitu ya. Jadi kayak seling-seling deh itu kadang-kadang saya ngelakuin misalnya gitu kan ya. Meskipun ada intensitas yang lebih nunjukin kadang-kadang. Ada yang tahu? Kadang-kadang apa? Tokidoki. okidoki. Doki. Ya ini tuh kadang-kadang ya. Kadang 2 ya. Doki-doki gitu ya. Contoh apa kalau kadang-kadang? Kadang-kadang suka, Kadang-kadang olahraga gitu. kadang-kadang suka nanti. Gitu ya. Kayak misalnya saya Kadang-kadang gini deh. Saya kadang-kadang Makan nasi. berolahraga bersama siapa? Sendirian. sama pohon. Tomodachi. Sama siapa? Sama Teman teman aja. Ya udah deh, ya, teman aja. teman aja ya. Oke, gimana tuh? Saya kadang-kadang berolahraga bersama teman. Watashi wa tomodachi to 2 tomodachi Oh. to hmm, tokidoki Tokidoki supotsu wo shimasu. support Supotsu gitu. Supotsu wo shimasu. Simas langsung gak apa-apa. si- Pakai osimas juga nggak masalah sih. Watashi wa tomodachi Watashi wa tomodachi to tokidoki supotsu shimasu. Ya. Apa lagi? Kata intensitas yang kira-kira kalian pernah dengar? Ya, yoku, sukoshi, amari, zenzen, tokidoki, takusan. takusan bisa. Apa takusan? Banyak. Banyak gitu ya. Contoh kan kayak di sini atau di mana? Di ruangan ini ada banyak orang gitu ya. Gimana tuh? ruangan tuh Ini sambil saya nunjukin satu fungsi partikel W. Ada yang tahu? Saya coba tanya dulu di sini. Subjeknya apa di sini? Di kalimat ini? Ruang Yang banyak jadi orang enggak. di ruangan ruang. ini, Subjek kalimat Di di sini. ruangan. Di ruangan. di Ya. ruangan. Di ruangan gitu. Jadi nunjukin tempatnya di mana, tapi itu tuh sebagai subjeknya. Sebagai apa yang kita bahas di kalimat ini gitu kan ya. Dalam kasus-kasus kayak gini, partikel Wa itu sebenarnya bisa nyelip di setelah partikel lain. Ya. Contoh di ruangan ini berarti kono heya. Partikel apa? Kanakiyani. Ini kan? Ya, Nah, di sini karena di ruangan ini dijadikan subjek, kita bisa tambahin partikel Wa di sini. Konohea nih Wa. Berarti kita lagi ngomongin di ruangan ini gitu ya. Jadi di ruangan itu sebagai subjek dari kalimatnya. Itu oke. Ya, si partikel Wa itu sebenarnya apapun itu, pokoknya yang ada di belakang Wa, dia adalah subjek kalimatnya. Kita lagi ngomongin itu gitu ya. Oke. Konohea ni Wa, apa tuh? Lanjutannya. Takusan. Oje. Objeknya mana, predikatnya mana, coba. Berarti intensitasnya mana, bakal ketahuan kok. Nanti berarti harus nyebutin apa dulu. Takusan.
Takusan sebagai intensitas kan? Hai. Predikatnya Itu sensei. memang gimana? Itu. Itu 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 apa? Itu wah. Takusang. Itu belum beres di sini. Takusan benar belakangnya. Berarti belakangnya ini kan imas ya. Ada satu partikel yang kelewat di sini. aduh Aduh, Imas gak sih? imas. Gak imas. Hah? Gak Gak imas. imas. Hitoga. Toga sensei. Hitoga gitu. Takusang Sang imas. Takusan imas. Ya. Objek orang di sini sebagai objek lah ya. Jangan salah ya. Bahkan kita sebagai orang, sebagai makhluk hidup dan semacam itu dijadikan objek, gak masalah. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang pegang teguh bahwa objek itu kata benda, berarti benda gitu ya. Enggak. Objek itu dalam sebuah kalimat adalah ya keterangan untuk si kata kerjanya. Ada apa? Ada orang. Berarti orang itu adalah objeknya. Berarti hitoga gitu kan ya. Gitu. Ada lagi gimana? Yang lain? Intensitas yang mungkin pernah dengar. Takusan, Tokidoki, Yoku, Sukoshi. Sukoshi, ya ini yang atas. Iya. Ada lagi nggak yang lain? Kalau Mecha. Sukoshi, ya. Gimana? Mecha. Mecha gitu? Bener sih. Tapi ya bisa tahu ya. Apa mecha? Sangat. Sangat. Ya, ini bahasa gaul ya. Mecha kawaii. Ini bahasa gaul ya. Mecha. Ya, jadi dalam kasus-kasus formal mungkin nggak pernah. Jangan digunakan lah bisa bilang ya. itu Ipai. sama kayak totemo. Jadi sama kayak totemo secara arti. Hmm, Sangat gitu ya. Cuman ya, bahasa gaulnya bahasa gaul biasanya anak-anak muda. Di anime-anime. Ya, di anime. kayak heta sama baka. Beda juga sih itu. Beda. Ya. Apa? Baka sama apa tadi? Heta bodoh. Itu mah Beda. memang fungsinya beda ya. Kalau kayak gitu. Oh ya. Mungkin ada yang artinya sama tapi agak beda itu baka sama aho. Pernah dengar? Aho ya, Iya, aho pernah. tuh aho. Ini dua-duanya artinya adalah bodoh. Bodoh. Dua-duanya itu. Ini Aho lepas dari nih, bukan kata Baka. identitas ya ini. Saya pisahin dikit di sini. Di mana ya? Di sini aja deh. Catatannya di sampingnya. Nah, ini bukan kata intensitas. Baka Ini dan random. ini tuh dua-duanya bodoh. Terus bedanya apa gitu kan ya? Ya, di daerah-daerah tertentu salah satu di antaranya itu bakal jadi kata yang sangat menghina. Tapi satu lagi jadi kata yang kayak candaan gitu ya, kayak gitu. Contoh di Tokyo baka itu Biasa. biasa aja. Jadi sering dipakai untuk candaan baka itu di Tokyo. Jadi Tokyo dan daerahnya berarti daerah Kanto. Daerah Kanto berarti Tokyo dan sekitarnya. Baka itu dianggap sebagai candaan. Tapi aho itu sebagai ledekan yang beneran ya bodoh lu gitu ya, kesannya kayak gitu. Ngomelin. Ngomelin gitu. Tapi di daerah Kansai berarti Osaka, Kyoto dan sekitarnya itu kebalikan. Oh, Aho itu sebagai candaan dan baka itu berarti beneran. ya bukan hinaan, ya hinaan sih bener. Ya ngomongin bodoh beneran gitu ya. Jadi kayak ngeledek beneran gitu ya. So aho sama baka itu bedanya di situ. Di daerah lain gimana? Tergantung juga. Kayak saya kurang tahu daerah Hokkaido atau daerah-daerah utara itu saya kurang tahu juga ya. Karena saya belum pernah ke daerah sana dan jarang-jarang dengar juga ya ada orang-orang yang nge-sharing kayak gini daerah-daerah utara atau gitu. Jadi apakah di daerah sana dia pakai aturan Kanto atau Kansai itu saya kurang tahu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian ke sana coba cerita-cerita juga ya.
Tapi sekarang yang udah jelas banget itu daerah Tokyo dan sekitarnya. Baka itu adalah candaan dan Aho itu kebalikannya. Dan di Kansai berarti Osaka, Kyoto dan sekitarnya itu bakal kebalikannya. Agak hati-hati ya. Hmm. Kayak misalnya saya kebagian ke Jepangnya nanti di Kyoto nih misalnya gitu. Berarti daerah Lagi bercanda. berarti kalian tahu tuh Aho itu candaan gitu. Sedangkan Baka adalah takut Beneran. kan kalian maksudnya maksudnya itu mau bercanda gitu ya. Baka, waduh, saya maksud bercanda malah Dipukulin. kan, waduh kan bahaya kan. Siap Baka. Siapa? Bukan gitu. Baka omae. Alah siap Baka. Enggak suruh yo. Enggak suruh yo. Baka ya dong. Ya, agak hati-hati ya di sini ya. Berarti gimana ya? Saya ngasih catatan di sini ya, biar ini. Baka ini di Di Tokyo Tokyo. itu candaan ya. Ibaratnya Kansai. Candaan itu di Tokyo, ini di Kansai ya. Kansai ya. Kyoto. Bukan. Kyoto. Ya udah Kansai deh. Kyoto dan sekitarnya. Ya inilah titik-titik lah. Jadi ini Kanto ya. Tokyo dan sekitarnya gitu nih. Nah, ini catatan aja ya. Jadi, seriusan gitu ya. Itu kebalikannya gitu ya. Kokang, hanya kokang. Nah, kayak gitu. Ganti. Ya ini catatan doang ya. Jadi kalau kalian lupa inget sok, sambil nyontek sini aja. Karena rencananya ini whiteboard gak akan dihapus kok. Jadi silakan sok kalau misalnya nanti setahun depan kalian mau nyontek ke sini lagi bisa kok. Hai Sensei, wakarimasu. Ipai tadi balik ini Ipai apa? Kenyang Sensei. Penuh. Ya, ya. Jadi kalau bilang Ipai itu kenyang, konteksnya itu berarti perutnya penuh, makanya kenyang dia. Penuh. Tapi kalau mantan Sensei. Mantan. Gini. Mantan. Ini penuhnya itu apa ya? Saya ngasih contohnya kayak bensin Sensei. Gasolin, bensin, kayu. Yang kayak gitu-gitu penuhnya bisa pakai mantan, bukan pakai Ipai biasanya. Airnya. Jadi kayak takaran-takaran air atau takaran-takaran yang memang bensin gitu-gitu ya. Cair, benda cair. Benda-benda cair rata-rata itu bisa pakai mantan kayak gini penuhnya. Mantan. Mantan bukan ini ya, Mantan bukan mantan air. pacar ya. Ya, Mantan itu air. Ya, mantan itu air. Cairan gitu ya. Cairan. Mantan itu cairan. Ya, macam-macam kan pokoknya yang cair aja gitu ya. Mantan itu ingus. Oke, ada lagi gimana? Kata intensitas yang mungkin pernah dengar kalian. Banyak sebenarnya, cuman mungkin jarang diperhatiin di awal-awal. Biasanya kalian baru mulai perhatiin, orang-orang yang belajar bahasa Jepang baru mulai ngertiin kata intensitas di N3 rata-rata. Iya Sensei, banyak Sensei. Ya banyak banget sebenarnya. Banyak. Cuman aku yang denger ya itu Sensei. Itsumo contohnya. Itsumo, iya Itsumo tuh. Apa? Biasanya. Biasa, iya. Biasanya bisa. Iya biasa. Selalu juga bisa ya sebenarnya. Itsumo. Apalagi Itsumo. Itsumo. Juga sebenarnya Itsuka cuman enggak juga sih. Dia masuk ke Daitai. doang biasanya. Daitai benar. Daitai itu Kira-kira. Kira atau ya sekitar gitu ya. Sekitaran segini deh misalnya gitu. Ada lagi? Coba. Itu Donogurai Sensei. Donogurai itu kata tanyanya. Oh, kata tanyanya. Iya. Coto lah itu tuh. Coto. Coto. Coto berarti coto mate. Sedikit. Mate. Ya sedikit ya. Sedikit. Coto gitu ya. Meskipun coto itu kata yang ajaib ya. Coto itu kata yang ajaib banget. Karena dia fungsinya ada 5. Ya, Mi. Ya, ada artikelnya. Coba kalian cek nanti di artikel di kelasnya. Di sini ada.
Cuman ya harus udah agak jauh ini. Saya search fitur nge-search-nya lagi mati kembali. Yang Kalau mana? di sini ada contoh. Nah, batas Yang tutas kanan kirinya lah sebentar minta sama Abi. Yang kanan kirinya kan sebentar minta sama Abi. ada 5 nih fungsinya. Banyak yang saya 5. Baca aja ya, coba sama kalian coba baca. Atau nanti Oke, linknya Sensei. saya coba pasang di ini. Hmm. Di mana? Di sini aja. Di-share aja, Sensei. Hah? Di grup. Di grup? Boleh. Di situ mah kebanyakan. Di grup aja Sensei. Nah, di grup udah saya share. Oke, Sensei, arigato. Oke. Apa lagi? Taitei. Dan lain-lain deh. Banyak banget saya. Ya. Dan lain-lain saya tulisnya kayak gini. Taiti. Ya. Oh ya, kata intensitas kurang lebih kayak gini. Dia nempel di belakang biasanya. Karena ada aja orang yang kayak gini. Dia salah pasang tokidokinya itu bukan di belakang predikatnya, tapi di sini. Ya, tokidoki tomodachi to support sushimasu. Bener. Ya. Posisinya ini nggak mau di belakang predikatnya, tapi dia mau di belakang keterangan. Sebenarnya si orang Jepang ngerti-ngerti aja. Ya. Tapi secara linguistik sebenarnya ini nggak benar gitu. Dan orang Jepang, apakah dia juga sama gitu tokidokinya ke di depan? Watashi wa tokidoki tomodachi to support sushimasu? Iya. Jawabannya iya. Orang Jepang kadang-kadang ya kayak gitu. Nggak beda jauh sama orang Indonesia kan? Orang Indonesia Iya, juga iya. bahasa Indonesianya diacak-acak kan? Iya, Sensei. Saya yakin kalian pun tanpa sadar kayak gitu kok. Bahasa Indonesia selama kita ngomong apapun yang gimana yang penting tersampaikan gitu ya. Di Jepang sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya kita paham gitu yang benernya gimana ya. Karena nanti siapa tahu di JLPT kalian lagi tes kan, keluarnya urutan yang benernya gimana gitu kan. Wah, bahaya kan. Meskipun kayaknya nggak sih, selama ini kayaknya nggak pernah keluar kayak gitu. Tapi siapa tahu ya. Atau siapa tahu suatu saat kalian jadi pengajar juga kan. Minimal kalian bisa ngajarin dulu yang benernya gimana. Nanti murid-murid kalian pas udah di Jepang ngobrol sama orang Jepang mau kayak gimana juga ya silahkan gitu teman. Tapi kalian ngasih tahu yang benernya dulu gitu ya. Gitu. Oke, gimana? Sampai sini ada yang tanya dulu? Sensei mau tanya. Gimana? Kan to itu artinya dan ya, tapi kadang ada yang pakai ya sama sosite ya, apa itu ya bedanya ya Sensei? Soshite itu mah dan Ya gitu yang pakai ya. Kalau mau ngebandingin mana? Ya, to sama ya gitu ya. Kalau soshite ini agak beda sih sebenarnya. Makanya kita coba ya. To itu biasanya ada dua ya, ada dua do titik-titik dan titik-titik aja udah gitu ya. Itu to. Kalau ya itu biasanya titik-titik, titik-titik, titik-titik dan lain-lain. Oh. Ya, jadi kita nyebutin lebih dari 2 dan itu tuh belum semuanya, baru pakai ya. Kayak koma gitu Sensei. Contoh ya misalnya, kono hea ini wa misalnya, apa? Pasokon ya, tsukue ya, Meja. beto. nado ga arimasu misalnya. Bedo ya. Bentar ya. Tapi bisa nggak Sensei pakai iru-iru? Bisa aja, cuman nanti itu ya. Mono. Takusan arimas. Ya. Nah, contoh kalau pakai yang ya itu kayak gini. Kono hea ni wa pasokon ya, tsukue ya, beddo nado ga arimasu. Jadi kita tambahin nado ini nggak wajib sih ya nado.
Jadi nggak ada nado di sini pun sebenarnya nggak masalah. Tapi ya orang-orang sih banyak yang tetap pakai nado ya untuk ngejelasin gitu ya, bahwa ada dan lain-lain di sini tuh gitu. Jadi di ruangan ini ada komputer, ada meja, ada kasur, Kasur. dan lain-lain. Jadi kayak pakai ya di sini itu nunjukin bahwa apa yang kita sebutin itu belum semuanya. Ada banyak nih, tapi saya sebutin nih sebagian gitu. Oh, Kayak gitu. Tapi kalau to, ini memang literally kita hanya cuma dua. sebutin. Oh, iya. Ruangan ini ada saya dan Manda. Udah, Hmm. contoh gitu ya. Terus kalau sosmed gimana? Ini dia kata hubung dua kalimat. Kata Lanjutnya gitu Sensei ya. ya. Makanya sebenarnya agak beda banget sama yang dua yang di atas. Ya, jadi kayak kalimat satu, soste, kalimat dua gitu ya. Kayak gini contohnya. Wa misalnya. Totemo takai desuね。そして綺麗ですね。Ya. Soしてapa ya? Jangan deh, jangan kiri deh. Gunung Fuji You sangat mahal. yes. Tinggi. Oh iya, tinggi. Soしてya gitu. Contoh ya. Ada yang jual. Isan wa totemo takai desu. Soしてtotemo yume desu gitu kan? Ini Ini karena dua kalimat, tapi masih ngomongin satu hal yang sama gitu ya. Jadi kalimat kedua di sini, soshite ini, ya ini diartiin dan bener kok. Tapi kalimat dua ini masih ngomongin subjek yang sama dengan yang di kalimat yang di sebelumnya gitu. Kalau soshite penggunanya kayak gitu. Ya, jadi dia kata gabungnya, kata penghubung kalimat sebenarnya. Buat Zoom ketiga, kok nggak ada SNC? Itu biasanya belum di clear chase, Kak. Clear cacingnya, Kak. Ya. Nah, kalau misalnya bilang yang ketiga kok nggak ada, tapi di saya sampai 5 ada kok. Gimana tuh? Coba di clear apa? Case-nya kayak gini. Empty case dan hard reload. Biasanya dia akan muncul tuh. Biasa itu dari sistem si spreadsheet-nya kadang-kadang kayak gitu. Nempel case-nya. Gitu. Aman? Gimana? Ada yang tanya dulu? Kalau yang mau sama mau mata juga sensei itu apa bedanya? Gimana? Mau? Yang mau sama mau mata yang juga Mau mata, mau sama mata. Agak apa? iya. Tadi. Mau itu mirip dengan wa ya. Kalau mau ngebandinginnya, wa itu mau itu bisa dibandinginnya dengan wa. Itu kan ada mau itu kayak nambahin kalimat, contoh kayak gini ya. Atau gimana deh? Yang itu sensei kan mau tuh juga ya artinya ada juga arti juga tuh mau mata itu apa bedanya sensei penggunaannya? Tapi kalau mata biasa digunakan di awal kalimat. Kalimat kedua biasanya. Jadi kasusnya mirip dengan soste. Dia sama-sama nambahin subjek gitu ya. Jadi subjeknya itu, kita udah nyebutin nih subjek di kalimat pertama. Terus di kalimat kedua itu kita kayak mau nambahin subjek baru misalnya gitu. Jadi masih ngehubungin dengan subjek yang lamanya gitu. Misalnya, contohnya kayak gini. Watashi wa gitu kan. Kaishain desu misalkan ya.
Kalau di bab-bab awal kayak gitu kan ya, ada kalimat. Nah, terus di kalimat keduanya, Mandasan Udah sih, apa Mau ya Mama? Indes gitu. Aisyah Indes. Nah, jadi kayak kita tuh nambahin ini kan, nambahin subjek baru gitu ya. Tapi yang masih relate dengan subjek yang sebelumnya gitu. Kebayang? Bayang Sensei. Nah, terus So, mata buat apa? Ini juga sama mata gitu kan ya. Jadi kayak kita tuh nambahin subjek baru juga sama. Dan juga gitu. Jadi mata itu artinya tuh lebih kayak dan juga gitu. Mata. Apa? Contoh siapa? bagus. Sangmo. Aisyah Indes. Kaisha Indes gitu. Nah, kayak gitu. Mata itu. Jadi digunain di awal kalimat gitu ya. Di kalimat kedua atau ketiga atau keberapa lah gitu ya. Yang kita masih ngomongin apa? Yang sama dengan subjek di awal-awalnya gitu. Kayak gitu. Tapi jarang Sensei dipakai Sensei. Nanti kalian bakal banyak ketemu di ranah bisnis. Kita nggak bisnis dulu. Ya, jadi kalau Bisnis. kalian udah masuk ke dunia bisnis di Jepang, mungkin kalian nggak akan asik tuh ketemu mata. Atau kalian nonton berita lah, gak usah ngomongin bisnis lah. Ya, nonton berita deh. Mungkin kalian sering lah denger mata Kyomo, mata atau gimana lah gitu ya. Iya Sensei. Reporter biasanya. Mata itu. Jadi artiannya sama-sama aja kayak nambahin subjek atau ya artinya juga lah gitu ya. Kayak gitu juga bisa diartiin kayak gitu kok. Luas lah artinya. Gitu. Ada lagi? Gimana? Wow, aman? Oke, kalau aman. Bentar, saya sambil ngecek di chat ada yang belum kebalas. Takutnya ada yang nanya di chat, tapi enggak ini. Belum kebalas sama saya. Oke, aman ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin saya izin stop recordnya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Sensei.